Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Kita boleh bersua kembali dalam acara perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita perhatikan bersama pengumuman berikut ini. Dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus. Mari kita dukung bersama untuk renovasi atap GIA Surabaya Cabang Tengger, agar oleh kemurahan Tuhan semua dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk kebaktian kaum wanita dilayani oleh saudara Hilary Haryanto. Dan pendalaman Alkitab membahas kitab Yesaya 57 sampai pasal 61 ayat 11. Dan pada hari Kamis ada pembinaan warga jemaat mengambil tema pencurahan Roh Kudus, dilayani oleh Pendeta Anugrah Laya dan Pendeta Timotius Hugiono. Dan selanjutnya pada ibadah minggu di GIA Surabaya Tengger, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Timotius Hugiono dengan tema Allah sangat mengasihi dunia ini. Dan sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan ini mengambil tema Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dilayani oleh Pendeta Menahem Laswardi Suteja. Tuhan memberkati setiap kita. Waktu dan tempat kami berikan kepada hamba-Nya Pendeta Menahem. Mari kita akan berdoa. Petang hari ini kami bersyukur Tuhan himpunkan kami bersama di tempat ini untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan sebagai kebenaran firman-Mu. Karena itu berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami, menuntun dan memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh diubahkan melalui kebenaran firman. Tolong kami semua dan terus kami menyerahkan ibadah ini di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Ya, selamat sore dan shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, tema firman Tuhan yang diberikan buat kita, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Diambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Kita membuka bersama-sama Yohanes 14 ayat yang pertama hingga yang ke-7, dan saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan sekalian. Ya. Yohanes 14 ayat yang pertama hingga yang ke-7 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. PHP. Kita semua rata-rata 99% tahu akan definisinya. Yaitu apa? Kalau PHD definisinya Pizza Hut Delivery. Tapi kalau D-nya diganti P, pemberi harapan palsu. Kita semua tahu, ya. Seorang gadis suatu kali itu datang dengan isakan tangis, dengan air mata yang mengalir. Dia mengatakan, Pak, semua lelaki itu pembohong. Ya, ternyata dia itu di PHP oleh pacarnya. Dijanjikan bahwa nanti aku akan menikah denganmu, nanti kita akan hidup bahagia. Namun ujungnya sang lelaki ini mengingkari janjinya dan dia menikah dengan sahabat wanita itu. Sakit kan? Sakitnya itu sampai ke sini, gitu kan? Seperti masuk Pak Eko. Sakit sekali gitu ya. Terus dia menangis dan bilang, semua lelaki itu pembohong. Semua lelaki itu memberi harapan palsu. Dia itu janjinya selangit. Sambil meneteskan air mata, saudara. Padahal dia sedang mencurahkan kekesalannya di depan seorang pria juga, gitu ya. Karena memang kadang-kadang kita itu lebih mudah berjanji daripada menepati. Saya tidak tahu apakah para gadis wanita di sini pernah mungkin mengalami. Saya pun juga tidak tahu apakah bapak-bapak atau para pria sering melakukan itu. Semoga tidak ada. Ini cuma kisah yang ada di luar sana. Jadi ini sebuah kenyataan bahwa manusia kita itu, termasuk juga saya, paling mudah, gampang itu untuk apa? Berjanji, bukan? Ketika kita itu akan maju di kontestan pemilihan calon legislatif, gampang kan kalau berjanji? Mulai dari janji yang luar biasa, fantastis. Ya, janji, nanti kalau saya terpilih, nanti, dan nanti. Tapi yang susah itu ternyata bukan membuat janji. Yang susah itu adalah menepatinya.
Maka kadang-kadang timbullah itulah dari sebuah dia lelaki yang tidak bisa dipercaya. Istilahnya apa? Land crocodile. Gitu. Lelaki. Wah, kayaknya di sini punya pengalaman semua ya. Padahal cuma ngomong lelaki tapi nyambungnya langsung cepet ya. Gitu ya. Itulah kita, gitu ya. Tetapi pada petang hari ini kita akan belajar saudara 3 hal dari perikop ini. Bahwa Yesus adalah pribadi yang harus ada saudara percaya. Kenapa? Karena dia tidak hanya sekedar memberikan janji, tapi dia terbukti menepati janjinya. Mari kita akan lihat di dalam ayat kembali di pertama. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa? Karena Yesus berjanji bahwa dia akan menyediakan tempat. Kenapa dia mengatakan percayalah kepadamu? Karena dia berjanji menyediakan tempat dan dia akan kembali dan kamu akan tahu jalan ke situ. Nah, kalau saya bicara konteks hari ini, kita semua tidak sulit kan memahami. Karena apa? Karena memang apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 14:1-4 itu dia sudah tepati. Betul? Saudara-saudara, hari ini tidaklah sulit untuk memahami makna apa yang Yesus katakan di Yohanes 1-4. Itu Pak artinya bahwa itulah keselamatan. Ya betul kan? Tidak mudah kan? Tidak sulit kan? Pak, itu maksudnya adalah Yesus itu sudah mati bangkit, dia menyediakan tempat di surga, sehingga kita di dalam Yesus kita percaya, kita pasti mati masuk surga. Tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Karena memang Yesus telah buktikan janjinya. Maka itulah ketika kita beribadah ada simbol. Mana simbolnya? Oh ini. Setahu saya di sini dulu ada loh Mas Rizwan. Oh di situ pindah ya. Saudara, simbol itulah simbol yang dimana kita bisa mengamini Yohanes 4:1-4 ini. Karena dari kayu salib itulah membuktikan yang Yesus katakan itu terbukti. Kan? Tapi tahukah kita di zaman Rasul itu, murid-murid Yesus hidup, ketika melihat simbol itu, bukan melihat sebuah jaminan pengharapan, tapi melihat yang disebut dengan kengerian. Karena zaman Tuhan Yesus, zaman murid-murid itu, kalau bicara salib itu adalah tempat untuk, penjahat yang sangat terkutuk dan dosanya sangat terkutuk. Jadi merupakan sebuah kengerian dan sebuah penghinaan. Tapi hari ini kita ketika lihat salib itu menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena Yesus ucapannya terbukti. Betul nggak kebanggaan? Betul. Bahkan hari ini saudara, yang kadang-kadang itu ketangkep gara-gara nyopet, pakai anting-anting, pakai kalung, salib. Hari ini saudara, kalau misalnya nih aksesoris, ayo yang cewek-cewek, kadang-kadang aksesoris, saudara kan lebih prefer kalau bisa nyari yang salib. Ya, kalung salib, anting-anting salib, kenapa bangga? Apalagi kalau pas hari Minggu sore, kalau aksesorisnya kalau bisa, wah, anting-anting salib, ya tuh, kalau bisa kalung salib, ya tuh, kalau bisa cincin juga salib, gitu kan? Karena apa? Wah, nunjukin orang Kristen gitu kan. Saya pernah suatu kali, itu ya, ada mobil tuh ugal-ugalan, mau menyerempet sepeda motor, ketika diserempet itu belakang mobilnya IM, di Army, gitu ya. Tapi ada gambar salibnya besar. Saya tidak meneruskan, nanti mengacu kepada sebuah denominasi. Hari ini kita bangga dengan salib. Kenapa kita bangga dengan salib? Karena di balik salib itu yang dulu adalah sebuah hal yang mengerikan dan kehinaan, Yesus menepati janjinya. Tapi mari kita kembali melihat sebuah konteks untuk boleh memahami kenapa sampai Thomas itu ngomong tidak tahu jalan itu. Cara konteksnya, Yesus itu mengadakan perjamuan malam disebut dengan perjamuan malam terakhir. Ya, dalam perjamuan malam terakhir itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu yang tercatat di Yohanes pasal 13. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memberikan perintah baru.
Dan Yesus ngomong, tidak lama lagi bahwa aku tidak akan bersama-sama dengan engkau. Aku akan pergi ke tempat di mana aku pergi, kamu tidak bisa ke situ. Nah, kalau kita hari ini, kita tidak sulit memahami yang Yesus maksud adalah Kalvari dan juga alam maut dan juga kembali kepada Bapa. Ya, itulah yang kenapa akhirnya dari ucapan Yesus itu, aku pergi, kamu tidak bisa pergi ke situ, aku harus menyelesaikannya supaya ketika dia selesai, apa yang dikatakan yang menjadi tema kita itu ya dan amin. Tapi murid-murid pada waktu itu bisa memahami kan? Saudara-saudara hari ini dengan mudah bisa memahami karena apa? Karena janjinya terbukti. Tapi pada waktu itu murid-murid itu kan bingung. Yesus mau pergi kemana? Gitu ya. Tidak ada yang bisa memahami bahwa yang dimaksud Yesus mau pergi itu bicara Kalvari. Bahkan Petrus itu kan ngomong di dalam ayat Yohanes 13 ayat yang Petrus bahkan ngomong 13 ayat yang ke-37, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dengan gagah berani, kenapa aku tidak bisa ikut? Bahkan aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lalu Tuhan Yesus ngomong, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dengan katanya begini, lu ngomong nyawa mau beri, jangan nyawa. Kamu aja nanti ditanya sama anak kecil, sama budak kecil aja nyangkal kok, gitu kan? Saudara, seandainya saudara tahu orang yang saudara kasih itu bakal menyangkal dan menyakiti engkau, respon saudara, ayo jujur. Saya tidak usah tanya, saya ngomong diri saya sendiri. Saya kalau tahu orang yang saya kasih bakal menyakiti dan menyangkal, saya akan bilang apa? Bocah. Betul tak? Bukan capjay. Bocah. Ngapain kau masih terus? Sebelum kau mengkhianati aku akan menyakitimu lebih dulu. Ya toh? Enak aja. Kamu bakal menyakiti aku. Ayo saudara jujur, kalau saudara baru dengar nih rumor, tak bilang nih, katanya kamu dirasani. Padahal itu cuma baru mungkin gosip dan luas. Aku dengar kamu tuh dirasani. Saudara sudah mantau nggak? Kurang ajar, gak tahu terima kasih. Padahal saudara aku kok no pentol. Pentol dibalas air tuba. Langsung kita emosi, kita marah. Dia aku gak tahu ya, dia tuh gini-gini, dia tuh lebih nama, betul nggak? Tapi Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Jawabannya apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Petrus, Tuhan Yesus ngomong gini enggak? Terus, gitu kan? Lu nyangkal gua 3 kali, terus ngapain gua mati buat lu? Matilah sendiri kau, rasain kau. Enggak kan? Untung Tuhan Yesus bukan saya, saudara. Saya ini orang yang paling celaka sebetulnya, ya. Tapi Yesus di tengah-tengah kenyataan itu, Yesus tetap terus percayalah kepadaku bahwa aku akan pergi dan aku akan melakukan janji itu. Inilah disebut dengan kasihnya sempurna. Kalau saya kasihnya itu penuh dengan syarat dan ketentuan, tapi Yesus kasihnya sempurna. Di tengah-tengah kondisi tahu Yesus murid-murid seperti itu, dia tetap menjalankan apa yang dia sudah katakan. Di tengah-tengah kegelisahan murid-muridnya yang tidak tahu ini mau kemana Tuhan Yesus, tidak bisa paham. Nah di situ Yesus memberikan peneguhan, percayalah kepada. Nah saudara, inilah kebenaran pertama yang juga berlaku bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah kondisi apapun, dunia itu memberikan sebuah janji yang kadang-kadang penuh dengan tipu muslihat dan kepalsuan. Maka jangan kau sandarkan pengharapanmu kepada dunia, kepada relasi, kepada koneksi, atau kepada apapun juga. Dunia itu bisa menawarkan sebuah tawaran yang kelihatannya menjanjikan, iya, tapi dia akan berbalik sewaktu-waktu.
Janganlah engkau menaruh pengharapanmu, janganlah engkau menaruh kepercayaan imanmu juga kepada relasi. Wah, nanti kalau aku dekat sama orang ini, so pasti nanti ke depan jaminan, gitu kan? Tidak ada. Hanya satu pribadi yang harus engkau percaya dan harus menjadi sandaran. Itu yang dikatakan Yesus. Saya tidak mengatakan bukan hari ini kalau gitu kita tidak perlu strategi, ya juga salah, saudara. Kita perlu membangun strategi, kita juga perlu memakai apa yang ada di dalam dunia, tapi jangan kau letakkan hatimu di situ. Tapi letakkanlah hati kita hanya tetap kepada Yesus, sebagaimana ayat firman Tuhan ini. Jadi kira-kira begini loh. Mungkin hari ini saudara bingung, waduh, ini situasi politik tidak menentu pasca transisi, menyebabkan ekonomi juga tidak menentu. Hari ini apapun harga bisa berubah dengan drastis. Nah, kalau iman pengharapan kita taruh pada dunia, cepat stres enggak? Mudah frustasi enggak? Seorang cewek atau cowok, ketika engkau mencari pasangan hidup, engkau letakkan iman pengharapanmu pada siapa? Pada Tuhan. Maka jangan jadi yang disebut dengan kisah hari ini apa? Bucin. Saya nasihati begini, ya tadi saya katakan, oke. Tahukah kau, bersyukurlah kalau kamu tahu itu di awal bahwa pria itu PHP. Kamu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena the best is yet to come. Karena yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan. Karena lebih ngeri nggak saudara kalau tahunya itu setelah kita menikah? Ya loh, lebih ngeri kan, kadung kan, lebih sengsara kan. Nasihat saya sudah saya tidak berikan janji nasihat saya ngeri, sudah nasihatnya waktu itu. Gini ya, tak nasihati kan. Kamu bersyukur tahunya sekarang di PHP. Tak bilangi. Tak bilangi. Tidak menikah itu tidak mati. Tapi kalau kamu salah menikah, setengah mati salahnya. Gitu ya. Gitu ya Pak. Iya. Kalau ketawanya paling besar kayaknya sekarang. Itu jangan konsultasilah sama saya gitu ya. Saya kembali lagi. Di dalam kehidupan kita, jangan kita taruh pengharapan kita kepada apa yang dunia tawarkan, kepada apa yang ada di sekitar kita. Karena Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Kenapa? Karena apa yang Tuhan Yesus janjikan, itu telah dia genapi dan dia buktikan. Itulah kenapa hari ini saya dan saudara boleh berkumpul di suatu ruang yang dimana salib itu senternya. Karena inilah bukti yang Tuhan Yesus janjikan. Maka di dalam kehidupan kita, di dalam setiap dinamika yang kita hadapi, mari kita belajar tetap terus mengarahkan mata hati kita pandang akan salib Kristus. Bukankah kita menyanyikan begini? Ku mau cinta Yesus selamanya. Refrennya gimana? Ya Bapa, ini aku. Terus lagi. Oh berarti bukan refrennya, tak salah baitnya. Ya meskipun bumi berubah, kira-kira begitu kan? Tapi ku mau tetap cinta Yesus. Nah, kenapa kita bisa nyanyi seperti itu? Karena Yesus yang sudah lebih dulu mencintai saya dan saudara, bukan? Dan cintanya itu dibuktikan di atas Kalvari dengan perbuatan. Itulah di dalam setiap kehidupan kita, apapun bisa terjadi. Hal yang baik, janganlah kita juga melupakan Tuhan. Tapi ketika hal yang buruk terjadi, ketika hal yang tidak mengenakan sedang kau alami, percayalah pada Tuhan.
Karena yang kita alami itu sementara, tapi yang kekal itu sudah diberikan, Tuhan sudah janjikan dan terbukti. Maka itu katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bicara rumah Bapa itu bicara tempat yang bukan buatan tangan manusia. Itulah yang juga dikembangkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Bukan buatan tangan manusia dan kekal. Itu menjadi pengharapan kita. Nah, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang memampukan dan membuat jalan. Pada waktu itu murid Yesus itu berpikir jalan itu ya kemana sih? Nanti kita akan pergi, tunjukkan. Nanti aku akan juga ikut. Tapi Tuhan Yesus ngomong, enggak. Jalan itu bukan bicara apa yang kamu lakukan, tapi akulah. Itu Yesus berkata, jalan dan kebenaran dan Saudara, Rasul Paulus itu menggambarkan sederhananya di dalam kitab Roma 1 dan 2 begini. Jadi ke surga itu ada 3 jalan. Nah, saudara jangan buru-buru ngomong, ini pendeta kok sesat ya? Bukan katanya Yesus satu-satunya jalan, gitu kan? Jadi ke surga itu ada 3 jalan. Menurut Paulus di kitab Roma, baca saudara. Jalan yang pertama ada melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, manusia nggak bisa, sudah nggak bisa. Jalan yang pertama itu sudah putus. Oke? Lalu Paulus ngomong sudah oke. Bagaimana dengan orang yang lahir di luar hukum Taurat? Ada jalan kedua, yaitu dengan dorongan hati nuraninya dia melakukan hukum Taurat yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Tidak bisa enggak? Tidak bisa, karena manusia terakhir sudah berdosa. Jadi jalan ke-1 dan jalan kedua itu putus. Oke? Lalu supaya bisa nyambung gimana? Nah, jalan pertama dan jalan kedua itu yang bisa yang melakukan Yesus. Jadi Yesus yang melakukan hukum Taurat sebagaimana Tuhan kehendaki, dan dengan dorongan hati nurani. Jadi jalan 1 dan kedua itu yang bisa nyambung Yesus. Maka Yesus menyediakan jalan yang ketiga. Gitu kan? Nah, saudara lihat Roma itu bicara itu, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itulah jalan yang ketiga. Nah, jalan yang ketiga bagi kita itu menjadi satu-satunya jalan. Kenapa? Jalan pertama kita tidak mungkin bisa melakukan. Hanya Yesus yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dan juga jalan kedua kita tidak bisa. Jadi dari 3 jalan itu sebetulnya kita hanya bisa lewat jalan ketiga, melalui Yesus. Maka kembali lagi apa yang Yesus katakan di Yohanes 4 yang ke-6 itu benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara perhatikan begini ya. Di dalam ayat yang keempat, sebelumnya Yesus ngomong, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu bicara tentang kekekalan bersama dengan Yesus. Yesus buktikan itu dengan ketika dia ada di kayu salib, dia berkata dengan penjahat kan, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, lalu ketika dia bangkit, dia datang menjumpai murid-muridnya. Murid-muridnya mungkin pada saat itu belum lalu langsung dibawa. Dia masih harus hidup. Tapi dengan pencurahan rohnya, sebagaimana Yesus juga janjikan di Yohanes 14, 15, dan 16, murid-muridnya yakin kan bahwa tempat itu ada. Yakin. Dan murid-muridnya tahu enggak jalan ke situ? Mari kita akan membuka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Murid-muridnya tahu enggak? Nanti Yesus ngomong, kalau aku nanti kembali, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini Petrus ngomong di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dia ketika ditanya, dengan kuasa apakah kamu menyembuhkan? Gitu ya. Nah, Petrus kan ngomong gini, Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, itu bicara Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tahu Petrus? Tahu.
Kok bisa tahu? Karena Roh Kudus yang memeteraikannya. Maka itu zaman selanjutnya Petrus berbicara dan Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hal yang kedua, bahwa memang Yesus itu adalah satu-satunya jalan untuk kita boleh mendapat keselamatan. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara itu tahu, percaya, menghidupi? Karena kalau kita cuma tahu, mohon maaf, iblis pun juga tahu. Tapi kalau kita hanya boleh cuma percaya, gitu kan? Iblis pun juga bahkan dia tahu Yesus adalah anak Allah dan dia juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti kita apa? Kita harus komplit, kita harus menghidupi dan sampai yang keempat. Poin yang kedua bicara Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu apakah itu betul-betul hidup juga dalam kehidupanku dan kehidupan? Kita harus tahu. Karena kita tahu, kita percaya, kita datang di sini. Nah, pertanyaannya apakah kita hidupi? Maksudnya apa? Apakah betul kita hidupi bahwa hidup ini jaminan keselamatan akan hari esok itu hanya di dalam Yesus? Atau kadang-kadang kita ragu. Kemarin itu kan ramai di hari Minggu yang lalu atau minggu yang 2 hari yang lalu ya, dengan tahun baru yang disebut dengan Suro ya, tahun baru Suro ya. Nah, saudara tahu nggak di sebelum tahun baru Suro itu saya ingat minggu pertama di bulan Juli, betul ya Mas Kris ya? Kenapa? Karena minggunya ketika saya pergi, dengarnya ya kok sepi, tuh ya. Nah, saya pergi pelayanan ke Mojosari, dengar kok minggunya sepi. Nah, jemaat yang di Mojosari bilang, Pak, ramenya tuh 1 hari sebelumnya, banyak ritualnya, itu kan banyak ada halnya. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang pergi. Nah, tahukah kita salah satu ritual yang menarik yang sampai saya sekarang ini juga masih terngiang dan gak bisa lupa. Apa Mas Kris yang di Solo? Kebun putih. Itu kalau menjelang 1 Suro kebunnya keluar ya. Jadi ya betul ya, kebunnya keluar dan orang-orang itu ikut kirap di belakang kebu itu. Yang cerita ke saya itu orang Kristen. Dia aktivis. Terus saya tanya, nah terus orang-orang itu ngikutin kebun itu ngikutin kenapa? Menunggu Pak. Kebu putih itu ya di Solo ya. Menunggu Pak. Apa yang ditunggu saudara? Kebu itu tidak akan bilang, anakku tidak akan bilang yang ditunggu itu apa? Apa yang keluar dari belakangnya? Dan ketika itu jatuh di malam 1 Suro, jadi rebutan. Kenapa? Karena mereka yakin sakit disembuhkan, apapun masalah akan tuntas. Tertarik saudara? Kalau kita hari ini masih kadang-kadang kita hari ini baik-baik saja, mungkin kita Pak gila nih, ya, wah gila nih, itu tidak masuk akal. Betul, bersyukur saudara masih masuk akal. Tapi ketika saudara sakit, tidak kunjung sembuh, lalu teman saudara aja bilang, tahu nggak Tuhan Yesus itu masuk di dalam kebu itu saudara. Kadang mulai di situ. Dan orang itu, Pak, bukankah Yesus juga bisa bekerja melalui kebu putih itu? Dia ragu imannya. Dia ambil itu saudara. Mungkin kalau kita dalam kondisi aja kita mau Pak gila itu tuh ngawur itu susah gitu dia. Tapi tak kalah kondisi kita dalam kondisi yang itu tidak mudah loh saudara. Betul, tidak mudah. Lagi butuh duit. Zaman dulu kalau kita yang lagi tidak butuh amat duit, atau ada anak kecil nih ambil batu dari kantong celupin air, wah nanti begitu sembuh kita mau edan gitu ya loh. Tapi yang ngantri di sana itu yang dulu zamannya anak kecil nyelupin batu itu banyak juga yang Kristen loh. Yang katanya kalau hari Minggu Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, kalau nyanyi banter jalan. Ya. Lalu dulu di daerah Probolinggo itu ada orang laki-laki pakai jubah ya, keluarin duit banyak kan.
Pak, nggak masuk akal, Pak. Iya, nggak masuk akal. Tapi kalau saudara lagi terlilit pinjol banyak, bisa jadi saudara percaya juga. Tidak mudah. Tapi yang kedua, ini betul-betul penting untuk saudara, tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar percaya, betul-betul kalian hidupi. Tidak hanya dalam kondisi yang fine-fine saja, tapi termasuk juga, terlebih juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetap kita harus bilang bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia harus satu-satunya menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara betul-betul harus berkata, meskipun dagingku habis lenyap, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan pegangan hidupku. Itu tidak hanya ketika kita baik-baik saja. Maka itulah malam hari ini poin yang kedua. Ketahuilah bahwa satu-satunya jalan itu dalam Yesus. Percaya, alami, dan kehidupanmu. Hidupi. Dan yang ketiga, ketika engkau menghidupi itu, sebenarnya Tuhan Yesus juga berkata, katakan dan bagikan itu. Itu bukan eksklusifme sombong ketika ngomong satu-satunya jalan kebenaran, itu bukan. Itu merupakan bentuk kasih kita, bukan? Saudara, tahukah kita, kalau saya bilang Musaki, semua tahu ya? Saya yakin 99 di sini itu semua tidak ada yang anti namanya durian, apalagi Musaki, gitu ya. Saya punya teman itu dari India bagian utara, dia tinggalnya sudah dekat daerah Himalaya, yang di sana itu tidak ada pohon durian. Ya, jadi dia dari lahir sampai dia seusia berumur 24 tahun tidak pernah makan yang namanya buah durian. Oke. Sampailah dia di Asia, yang dimana kadang-kadang buah durian itu lebih mahal ketimbang yang lain. Ya. Suatu kali dia mencium bau aneh itu. Dia bilang, wow, what is smell? Gitu kan? Apa ini baunya menyengat? Kita bilang, ini adalah buah yang membuat kita semua manusia jatuh dalam dosa. Makanya sama Tuhan dikasih duri. Wah, apa itu? Namanya durian. Inggrisnya pun juga durian. Wah, buah ada baunya menyengat gini. Lalu kita bilang, kamu tahu gak? Ini adalah buah yang paling enak. Nah, aku tidak mau coba. Setelah kita yakinkan dia, kita persuasi dia, kita tidak bilang, oh kamu goblok, bodoh. Padahal dalam hati kan begitu kan. Kadang-kadang saudara, saya juga agak nyesel sih mempersuasi dia kan. Jadinya akhirnya penyuka durian di dunia kan bertambah satu loh. Kita waktu itu bilang, udah ayo coba. Rugi loh kamu kalau tidak coba. Cobalah satu aja. Tidak usah dihabisin. Nggak mau, kok baunya nggak enak. Oh, tapi kamu tahu rasanya itu ya, ketika kamu makan, kamu gigit, kamu bisa lupa Tuhan, lupa istri, lupa anak, lupa semuanya. Wah, impossible dia bilang. Bisa coba. Saudara, yang merayu dia itu tidak cuma saya. Teman-teman yang lain pada waktu yang sudah dunia juga ngajari. Bisa cobaan, enak-enak. Bisa gitu ya. Kalau bahasa Inggris tentu. Tahu nggak? Akhirnya dia nyoba, saudara. Dia pegang satu, dia nyoba. Karena dia itu baru pertama ya dalam hidupnya. Dia kok rasanya begini, manis tapi kok aneh gitu. Dah cobaan, makan satu buah aja tidak apa-apa. Semua hidup dia baru itu, saudara. Meskipun dia ngomong, oh ini buahnya aku tidak pernah mau, tidak apa gini. Tapi saya yakin mungkin dia hari ini kalau ada buah durian dia makan. Satu buah itu habis. Saya tidak pernah nanya gini, Bapak dibayar berapa sama jual durian? Enggak. Malah kita keluarin duit beli durian gitu kan. Dapat apa dari yang jual durian? Anda tidak dapat apa-apa. Tapi kenapa? Pak kita waktu itu ngomong, no. Karena saya sudah pernah tahu bahwa durian itu buah enak. Saya pernah ngecap, saya pernah merasakan. Karena bentuk saya mengasihi, saya juga mau berbagi. Ya, saudara sering nggak kayak gitu? Sering nggak? Saya pernah didengar teman saya dari Jakarta itu datang ke Surabaya dulu ngomong begini, Pak, Bapak tahu rujak Cingur Ahmad Jaris, orang Jakarta.
Saya kaget. Kamu kok tahu? Iya Pak, tahu. Saya bilang, saya aja loh, tidak pernah makan. Kenapa? Dia bilang, kenapa? Pak itu rujak enak loh, gitu kan. Mahal, gitu kan. Memang sih kan dulu enak, mahal. Iya, tapi rasanya enak. Terus saya bilang begini, katanya kamu tidak suka petis. Iya sih, dia gitu ya. Tapi itu gara-gara teman saya yang adalah orang Surabaya. Ngajakin cek semangat. Dia cerita begini, masuk Pak, saya bilang, Ustaz cobaan makanan paling enak sak Surabaya. Dia bilang begitu, Ustaz. Makanan paling enak sak Surabaya itu tidak ada makan yang lain. Batin saya, wah berangkat aja nih orang Surabaya satu ini. Ya, tak cobaan. Kamu tidak suka petis, tapi kalau kamu makan ini pasti bisa petisnya beda. Dia bisa dari sini, kamu dia ajak, dia bayarin. Hah? Tahu dibayarin? Iya. Temanmu siapa namanya? Aku juga telepon, aku juga belum tahu, ada cuma dibayarin kan. Bayarin sudah. Untuk nyoba itu. Kenapa? Karena dia tahu enaknya rujak itu dan dia ini untuk hal yang mohon maaf, kita makan rujak sama jais, enaknya itu sepanjang apa? Macam gini kan, dari mulut paling sampai di sini kan. Dan kita tahu ujungnya kemana kan? Untuk hal yang itu kadang-kadang kita semangat, betul? Seringkali kan kadang-kadang ibu-ibu kalau ngomong, wis tau nyoba soto sing di tikungan itu, gitu. Oh enak loh, yuk kapan-kapan makan kok tak bayari, gitu ya toh. Kadang-kadang kan cuma Tuhan kalau boleh juga nggak ngomong saya Pak Pendetanya, atau saya Pak Pendeta gitu. Jadi kalau saudara ngomong itu jangan Pak Pendeta doakan saya, gitu kan. Ya itu ya juga boleh, tapi sesekali lah bilang Pak Pendeta tahu nggak pernah makan rujak di situ kan, gitu toh. Cara untuk hal yang gitu kita semangat. Kenapa? Karena saudara pernah merasakan. Nah, maka tadi bilang tahui, percayai, alami dan hidupi. Bukankah kasih Yesus satu-satunya jalan? Itu ada sebuah hal yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia sedang bingung dan mencari solusi akan bicara keselamatan, dan saya dan saudara telah mendapat itu. Yesus adalah satu-satunya jalan. Bagikan itu. Bagikan itu dengan kasih. Hari ini iblis berusaha untuk menghalangi berita baik yang disebut dengan Injil. Injil itu kan berita baik. Halangi dengan apa? Dengan cara, itu orang sombong, itu sombong ngomong satu-satunya jalan ke surga itu banyak kok jalannya. Jalan menuju Roma kan banyak. Iya. Jalan menuju Tengger pun juga banyak. Saudara mau naik kereta api pun juga bisa dari rumah saudara ke Tengger. Tahu caranya? Saudara rumah di mana? Rumah di daerah Jalan Semarang. Mau ke Tengger naik kereta api bisa? Bisa. Saya ke Pasar Turi, naik kereta lah ya paling murah, nanti turun di stasiun Tandes sama stasiun Ramuan. Bisa, banyak jalan ke Tengger sini banyak. Tapi jalan ke surga hanya melalui Yesus. Amin. Iblis itu berusaha untuk menghalangi itu, mengaburkan itu. Dengan bilang, enggak kok surga jalannya banyak, itu kan cuma orang Kristen toh, tapi yang lain bisa. Karena ini ada sebuah berita, bukan hanya sebuah berita, tapi kebenaran yang saudara sudah dapat dan alami. Bagikan itu. Tidak hanya sekedar rujak, tidak hanya sekedar soto, lebih pada itu kan. Kebenaran Injil berita baik itu bagikan. Nah kalau saudara bagikan, carilah cara-cara yang kreatif. Lawang untuk masalah makan aja kita begitu kreatif kan ngajarin orang. Terlebih lagi bicara keselamatan, jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Sebagaimana Petrus pun juga ngomong, tidak ada nama lain. Bukan bicara sombong ya, tapi itu bicara sebuah jawaban. Ketika, mohon maaf, semoga tidak terjadi. Ini ruangan, saudara baru pertama kali datang ke sini, ya kan? Lalu ruangan ini pintunya cuma satu. Tidak ada yang tahu karena semua saudara baru datang ke sini. Yang tahu cuma saya. Anggap pintunya cuma satu. Tiba-tiba ruangan ini terbakar. Kalau saya bilang, Bapak Ibu, ayo mari kita pergi ke jalan keluar, cuma jalan keluarnya cuma satu. Bapak Ibu berani tidak ngomong Pak Menang itu sombong amat.
sok tahu. Jalan keluar kok cuma satu dalam kebakaran itu. Kalau saya tidak ngomong, saudara, kalau misalnya masih hidup, masih laporin saya ke pengadilan, tidak kurang ajar ini Pak Mina gitu. Udah tahu jalan masuk, tidak pernah ngomong. Justru ketika dalam gedung ini, saudara tidak tahu karena saudara baru pertama kali datang. Saya tahu jalan keluarnya kalau gedung ini lagi terbakar. Kalau saya tidak ngomong, kalau tiba-tiba saya keluar sendiri, juahat tidak? Bocengli tidak? Momen, ya toh? Dan membiarkan saudara mati terpanggang. Ngeri ya, psikopat banget ya. Tapi ketika dalam keadaan yang mencekam itu, saya bilang, Bapak Ibu, jalan keluarnya cuma ada di sini. Saudara nganggap saya sombong. Oh, sombong amat, jalan keluar cuma satu, kan harus jalan keluar banyak. Padahal tidak ada. Tentu bukan sombong kan, justru baik. Maka ketika kita mengatakan, membicarakan, jalan keselamatan itu hanya satu. Di tengah-tengah kita ini semua, sesungguhnya ketika Anda dan saya tahu manusia itu sudah berjalan menuju api neraka maut yang kekal, dan di tengah-tengah itu saudara mendapat peneguhan, jalan keluarnya satu, bukan dengan usaha tapi dengan anugerah. Beritakan itu. Justru kalau saya dan saudara mengalami, merasakan kasih Tuhan Yesus, maka yang keempat itu beritakan. Itulah sebetulnya makna daripada Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apakah saudara tahu? Kalau saudara tahu, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, itu tidak ada jalan yang lain? Apakah saudara betul-betul menghidupi itu? Dan yang paling penting, maukah kita juga menceritakan itu kepada sekitar kita, bahwa iya, ada sebuah jawaban. Carilah cara-cara yang kreatif, saudara. Ajak orang di sekitar kita yang mungkin perlu akan jawaban itu, perlu akan iman di dalam Yesus. Ceritakan. Memang kita tidak bisa menjamin orang pasti langsung percaya, tapi ingat, kita dipanggil untuk menceritakan. Percaya tidak percaya itu karya Roh Kudus. Maka ketika engkau juga menceritakan, engkau bilang, Roh Kudus tolong. Kalau saudara mengasihi orang yang saudara kasihi, masa tega melihat orang yang saudara paling kasih itu sedang berjalan di dalam maut yang kekal? Pak, kan saya tidak bisa masih merubah hati orang. Betul. Tapi saudara kan bisa ngomong, bisa bercerita di dalam kelemahan. Pak, saya tidak pandai ngomong. Iya. Saudara bicara tidak pandai ngomong. Ada kisah seorang nenek yang sudah usia tua. Dia mengalami penyakit pikun yang parah, disebut dengan demensia akut. Saking parahnya nenek ini tidak bisa mengenali putrinya sendiri. Bisa nyata ya. Maka putrinya berdiri di depannya tanya, Mother ya, tahu enggak siapa di depan? Enggak tahu. Tahu enggak nama ini? Enggak tahu, itu adalah nama dia. Nah, nama ini, itu nama saya adalah putrimu. Tahu enggak? Enggak tahu. Kasihan ya saudara. Lalu wanita ini, putrinya ini ngomong, kalau Yesus tahu enggak? Tahu nenek dia bilang apa? Dia bilang ini, tahu. Siapa katanya? Dia adalah gembalaku, Tuhanku, yang akan membawa aku pulang ke rumahnya. Saya menangis. Saya mendengar itu, tetes air mata keluar. Ternyata Yesus itu dia ingat. Kenapa? Karena dia tidak hanya ingat di sini, saudara. Namanya tercatat di dalam hati. Yesus hadir dalam hatinya. Di tengah-tengah kelemahan syarafnya, tidak lagi mampu mengingat banyak hal karena sakit yang dia alami. Dan ketika satu nama tanya, kamu kenal Yesus? Tahu. Dia adalah Tuhan dan Gembalaku. Dia yang akan membawa aku pulang. Saudara, ucapan yang sederhana di tengah-tengah sakit demensia yang dia alami memberikan kekuatan bahwa Yesus dia sudah menjamin, dia akan memelihara oma ini. Oma ini boleh dimampukan terus mengingat siapa Yesus.
malam hari ini, siapakah Yesus di dalam hatiku dan hatimu? Mari kita akan berdoa. Tuhan, biarlah malam hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nama lain yang olehnya kami diselamatkan. Ajar kami untuk kami boleh mengimani dan menghidupi dalam hidup kami. Dan kami juga mau menceritakan pada sekitar kami. Dunia berubah, apapun akan berlalu, namun satu hal, Engkau tidak pernah berubah dan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Teguhkan iman kami, peliharalah iman kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Atas nama majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta Bapak Menahem yang atas pelayanannya pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.